Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Sehat, kembali lagi dengan saya Adit Krisnanda sebagai perawat ahli pertama di instalasi bedah sentral RSUP Surabaya. Pada kesempatan ini, saya ingin mengajak teman-teman atau Sobat Sehat berbagi pengalaman dan refleksi saya selama mengikuti pembelajaran Agenda 2, yaitu tentang nilai-nilai berakhlak. Sebelum mengikuti Agenda 2, saya memahami bahwa ASN memiliki tanggung jawab besar dalam melayani masyarakat. Namun, melalui pembelajaran ini, saya semakin menyadari bahwa menjadi ASN bukan hanya tentang menjalankan tugas, melainkan tentang membangun karakter, integritas, melalui nilai-nilai berakhlak. Proses pembelajaran dilalui menggunakan dua cara, yaitu asinkronus dan juga sinkronus. Sinkronus, kita bersama fasilitator menggunakan Zoom meeting. Kita berdiskusi dengan aktif dan juga interaktif, serta transparan dan terbuka. Kami tidak hanya menerima materi, tapi juga diajak untuk berpikir kritis dan berdiskusi tentang bagaimana nilai-nilai tersebut benar-benar diterapkan sesuai dengan profesi masing-masing. Kemudian, pembelajaran asinkronus kita menggunakan LMS dengan cara self-learning dan juga diberikan tugas individu dan juga kelompok yang memupuk kita untuk berkolaborasi dan meningkatkan kerjasama. Apa aja sih nilai-nilai berakhlak? Yang pertama, berorientasi pada pelayanan. Sebagai perawat, saya berhadapan langsung dengan pasien dan keluarga setiap hari. Nilai ini mengingatkan saya bahwa pelayanan bukan sekedar menjalankan prosedur, tetapi memahami kebutuhan pasien secara holistik, bersikap ramah, responsif, dan memberikan solusi terbaik demi kepuasan pasien. Dan yang kedua, ada akuntabel. Dalam profesi keperawatan, setiap tindakan memiliki konsekuensi. Saya belajar bahwa kepercayaan yang diberikan kepada saya sebagai ASN ataupun calon ASN harus dijaga dengan integritas, kejujuran, tanggung jawab, serta dokumentasi yang benar, penggunaan fasilitas yang tepat, dan juga disiplin kerja adalah wujud nyata dari akuntabilitas. Yang ketiga, yaitu kompeten. Kompeten juga menjadi pengingat bahwa saya tidak boleh berhenti belajar. Dunia kesehatan terus berkembang, sehingga saya harus terus meningkatkan kemampuan saya agar dapat memberikan pelayanan yang terbaik buat pasien. Saya menyadari bahwa kompetensi bukan hanya tentang pengetahuan, tetapi juga tentang sikap profesional dan semangat belajar sepanjang hayat. Dan yang keempat, ada harmonis. Saya belajar pentingnya menghargai perbedaan dan menjaga hubungan baik dengan rekan kerja. Di lingkungan rumah sakit, kolaborasi antar tenaga kesehatan sangat menentukan kualitas pelayanan. Suasana kerja yang saling menghargai, harmonis akan berdampak langsung pada kenyamanan pasien. Yang kelima, ada loyal. Loyal ini memperkuat komitmen saya sebagai ASN untuk mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Loyalitas bukan hanya kepada atasan atau instansi, tetapi juga pada nilai-nilai dasar negara seperti etika profesi. Khususnya untuk saya ini adalah etika profesi keperawatan. Yang keenam, ada adaptif. Nilai adaptif mengajarkan saya untuk siap menghadapi perubahan. Dalam pelayanan kesehatan, perubahan kebijakan, teknologi, dan sistem kerja sering terjadi. Saya harus mampu menyesuaikan diri dengan cepat dan tetap memberikan pelayanan yang optimal, khususnya di instalasi bedah sentral. Dan yang terakhir, yang ketujuh, ada kolaboratif. Saya menyadari di sini keberhasilan pelayanan kesehatan tidak mungkin bisa dicapai sendiri. Diperlukan kerjasama, komunikasi yang baik, sinergi antar profesi untuk mencapai hasil terbaik bagi pasien. Jadi Sobat Sehat, sebagai refleksi pribadi, Agenda 2 bukan hanya menambah pengetahuan saya tentang core value ASN, tetapi juga menguatkan komitmen saya untuk mengaktualisasikan nilai berakhlak dalam setiap tindakan dan keputusan saya sebagai perawat ASN. Saya berharap nilai-nilai ini tidak hanya menjadi materi belaka, namun tetapi benar-benar tertanam dan menjadi budaya kerja dalam diri saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.